Moksa, Raja-Raja Jawa. Banyak keturunan Raja Jawa yang moksa dan menyebar ke pelosok negeri ini, hingga dirinya tidak pernah merasa menjadi bagian keturunan raja. Moksa adalah sebuah konsep agama Hindu dan Buddha yang artinya kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Dalam ajaran masyarakat Jawa, Atma Jenana, kesadaran akan sang diri, adalah kunci untuk meraih moksa. Raja-raja Jawa melakukan suatu bentuk atau lebih dari beberapa macam yoga, bakti, karma, dan jenana, karena para raja Jawa menyadari bahwa Tuhan bersifat tidak terbatas dan mampu hadir dalam berbagai wujud, baik bersifat personal maupun impersonal. Diyakini bahwa ada 4 yoga pengendalian atau marga jalan untuk mencapai moksa. Hal ini meliputi berbakti demi Yang Maha Kuasa, karma yoga, memahami Yang Maha Kuasa, jenana yoga, bermeditasi kepada Yang Maha Kuasa, Raja Yoga, dan melayani Yang Maha Kuasa dengan bakti yang tulus atau bakti yoga. Tradisi yang berbeda-beda memiliki kecenderungan antara jalan yang satu dengan yang lainnya. Beberapa yang terkenal diantaranya adalah tradisi Tantra dan Yoga yang berkembang oleh Raja Jawa. Pendekatan oleh tradisi Vedanta terbagi menjadi non-dualitas atau Advaita, non-dualitas dengan kualifikasi misalnya Wista Dwaita dan dualitas Dwaita. Cara mencapai moksa yang dilakukan para Raja Jawa oleh 3 tradisi tersebut bervariasi. Advaita Vedanta menekankan jenana yoga sebagai cara utama untuk mencapai moksa. Tradisi ini fokus kepada pengetahuan tentang Brahman yang disediakan oleh literatur tradisional Vedanta dan ajaran pendirinya Adi Shankara. Sadaka, praktisi spiritual, melalui pemilahan antara hal yang nyata dan yang tidak nyata. Sadaka, praktisi spiritual, akan mampu melepaskan diri dari jerat ilusi dan menyadari bahwa dunia yang teramati sesungguhnya merupakan dunia ilusi, fana dan maya, dan kesadaran tersebut merupakan satu-satunya hal yang nyata. Pemahaman tersebut merupakan moksa saat Atman atau percikan Tuhan dalam diri dan Brahman, esensi alam semesta, saling memahami sebagai substansi dan kehampaan akan dualitas eksistensial. Tradisi non-dualis memandang Tuhan sebagai objek kasih sayang yang paling patut disembah. Misalnya, personifikasi konsep monoteistik akan Siwa atau Wisnu. Tidak seperti tradisi agama Abrahamik, Advaita atau Hinduisme tidak melarang aspek Tuhan yang berbeda-beda, seperti berbagai sinar yang berasal dari sumber cahaya yang sama. Seseorang harus mencapai moksa dengan bimbingan seorang guru. Seorang guru atau siddha hanya membimbing namun tidak campur tangan. Surga, swarga, diyakini sebagai tempat bagi karma sementara yang mesti dihindari oleh orang yang menginginkan moksa demi bersatu dengan Tuhan melalui yoga. Satrio Piningit itu masih keturunan para Raja Jawa yang tidak bisa digaris silsilahnya. Itu semua agar tidak diketahui oleh musuh-musuhnya. Oleh sebab itu, Raja-Raja Jawa memilih moksa untuk menghilangkan jejak Satrio Piningit ini. Yang anehnya lagi, banyak yang mengaku-ngaku keturunan Raja Jawa untuk sebuah kekuasaan tanpa mengerti silsilahnya. Tiba-tiba mengaku sebagai Trah Mataram Jawa. Keturunan Raja-Raja Jawa yang menyebar saat ini masih keturunan dari Kerajaan Sunda Galuh, disebut juga Kerajaan Pajajaran. Adalah suatu kerajaan yang merupakan penyatuan 2 kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua kerajaan tersebut merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanagara. Berdasarkan peninggalan sejarah seperti prasasti dan naskah kuno, ibu kota Kerajaan Sunda berada di daerah yang sekarang menjadi kota Bogor,
sedangkan ibu kota kerajaan Galuh adalah kota Kawali di Kabupaten Ciamis. Ini karena garis keturunan Raja Jawa dilihat dari silsilah Raja Kertarejasa Jayawardhana atau disebut juga Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Mojopahit sekaligus raja pertama Mojopahit yang memerintah pada tahun 1293 hingga 1309, bergelar Prabu Kertarejasa Jayawardhana atau lengkapnya Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarejasa Jayawardhana. Menurut kitab Pararaton, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Campaka, seorang pangeran dari kerajaan Singosari. Ia dibesarkan di lingkungan kerajaan Singosari. Menurut pustaka Raja-Raja Ibu Nusantara, disusun oleh Kesultanan Cirebon termasuk ke dalam naskah Wangsakerta, di mana Raden Wijaya adalah putra pasangan Rakyan Jayadarman dan Dyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Darmasiksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh. Silsilah Raja Jawa Raden Wijaya dalam prasasti Balawi pada tahun 1305 menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa. Lalu menurut Kakawin Negara Kertagama, Raden Wijaya adalah putra Dyah Lembutal, putra Narasinghamurti. Lalu kembali menurut kitab Pararaton, Narasinghamurti alias Mahisa Campaka adalah putra Mahisa Wongateleng, putra Ken Angrok pendiri Wangsa Rajasa. Menurut prasasti Balawi dan Negara Kertagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari, yaitu Tribua Neswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sedangkan menurut kitab Pararaton, ia hanya menikahi 2 orang putri Kertanegara saja, serta seorang putri dari kerajaan Malayu bernama Darapeta, yaitu salah satu dari 2 putri yang dibawa kembali dari Melayu oleh pasukan yang dulunya dikirim oleh Kertanegara yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu pada masa kerajaan Singosari. Darapeta merupakan salah seorang putri Sri Matribwana Raja Mauli Warmadewa, Raja Melayu dari kerajaan Dharmasraya. Menurut prasasti Sukamerta dan prasasti Balawi, Raden Wijaya memiliki seorang putra dari Tribhuwana Neswari bernama Jayanegara. Sedangkan Jayanegara menurut kitab Pararaton adalah putra Darapeta dan menurut Kakawin Negara Kertagama adalah putra Indreswari. Sementara itu, dari Gayatri lahir 2 orang putri bernama Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Namun ada juga pendapat lain di mana Raden Wijaya juga mengambil Dara Jingga yang juga salah seorang putri kerajaan Melayu sebagai istrinya selain dari Darapeta, karena Dara Jingga juga dikenal memiliki sebutan Sira Alaki Dewa, dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumadi.